Shalom, bersama saya Pendeta Reza Abraham dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat 5 menit. Di pelajaran yang ke-7 di triwulan ini kita belajar tentang masalah kejahatan. Mari kita lihat pelajaran di belakang ini. Saya membagi pelajaran Sekolah Sabat sepanjang satu pekan ini menjadi 2 bagian. Yang pertama, pandangan tentang kejahatan. Ini pelajaran hari Minggu sampai dengan hari Rabu. Yang pertama, pandangan umum. Yang kedua, pandangan Ayub. Yang ketiga, pandangan Pemasmur. Dan yang keempat, pandangan Musa. Kemudian bagian yang kedua adalah kesimpulan. Ini pelajaran hari Kamis. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, pandangan tentang kejahatan, yaitu pandangan umum. Dalam Ayub 30 ayat 26, seringkali dalam kehidupan banyak orang yang mengharapkan hal yang baik. Tetapi seringkali kejahatan yang datang. Itulah kenyataan dalam hidup. Adanya kejahatan. Kemudian Yeremia 12 ayat 1. Ada pertanyaan, mengapa mujur hidup orang fasik? Orang fasik adalah orang jahat. Ya, seringkali dalam kehidupan kita melihat orang jahat kok justru mujur hidupnya. Beruntung, diberkati. Kenapa bisa begitu? Nah, ini kita lihat lagi dalam Maleakhi 2 ayat 17 ada prasangka lagi bahwa orang-orang jahat itu berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa muncul prasangka seperti ini? Karena memang kenyataan di dunia ini banyak orang-orang yang jahat sepertinya diberkati, ya memang hidupnya beruntung, berlimpah harta dan lain sebagainya di sana. Apakah Tuhan itu memang tidak peduli? Apakah Tuhan tidak mengambil tindakan untuk hal ini? Kenapa Tuhan mengizinkan hal ini? Nah, ini dijawab di dalam Matius 27 ayat 46, kematian Yesus di kayu salib. Ya, Yesus adalah anak Allah, dia Allah yang turun menjelma menjadi manusia. Dia juga mengalami hal yang sama, ditimpa kejahatan, dianiaya dan mati di kayu salib. Tapi justru kematian Yesus di kayu salib memberi pengharapan. Kenapa? Karena Yesus mati di kayu salib itu memberi kemenangan untuk hal yang benar. Dosa dikalahkan, kejahatan dikalahkan pada waktu itu. Jadi ini pandangan umum dan diberi jawaban di sana. Kemudian pandangan Ayub. Ayub bertanya, kenapa begitu banyak kejahatan dan penderitaan yang menimpa dirinya? Karena sakit, karena kehilangan anak, harta. Kemudian Tuhan menjawab, Ayub 38. Ada banyak hal yang tidak Ayub mengerti. Ada banyak hal yang manusia tidak mengerti atau tidak ketahui. Ketika Tuhan berbicara soal penciptaan, menciptakan alam semesta, menciptakan bumi, di mana engkau Ayub? Jawabnya, Ayub belum lahir. Tapi ketika Tuhan menciptakan, sungguh amat baik. Tuh, manusia tidak mengerti dan tidak memahami hal itu. Dan kemudian Ayub pasal 42 ayat yang ketiga, Ayub menyadari. Dia tidak paham, dia tidak tahu hal-hal ajaib dari Tuhan. Jadi artinya dia mengakui sebenarnya segala sesuatu yang Tuhan kerjakan itu sungguh amat baik. Itu hal yang ajaib. Hanya saja dia tidak memahami hal itu. Nah, sampai akhirnya dia mengerti dan memahami bahwa Tuhan sungguh amat baik dan adil. Ini pandangan Ayub dan jawaban dari Tuhan. Kemudian pandangan Pemasmur. Dalam Mazmur 73, ini bagian yang kita dapatkan adalah orang jahat menjadi makmur. Ini pandangan dari Pemasmur. Dan dijawab, ketika ada pandangan seperti itu, maka bait suci memberikan pemahaman tentang adanya hakim yang adil yang akan memberikan keadilan dan penghakiman pada waktunya. Jadi Pemasmur awalnya melihat orang jahat kok makmur, ya sama seperti yang tadi. Tapi ketika dia masuk ke bait suci, dia sadar sepertinya Tuhan membiarkan, tapi bait suci memberikan jawaban bahwa Tuhan itu hakim yang adil, yang akan mengadili orang-orang jahat itu nanti pada waktunya di sana. Ini pandangan Pemasmur dan jawaban di sana. Kemudian pandangan Musa langsung memberikan jawaban dalam Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Kenapa Musa? Karena yang menulis kitab Kejadian adalah Musa. Jadi kejahatan adalah penyalahgunaan kebebasan memilih oleh makhluk ciptaan atau manusia. Jadi langsung dijawab, kejahatan yang terjadi di dunia ini bukan karena Tuhan, tapi karena penyalahgunaan kebebasan memilih yang Tuhan berikan kepada manusia. Kebebasan memilih yang Tuhan berikan kepada manusia itu menyatakan bahwa Tuhan itu mengasihi manusia. Dan manusia mengasihi Tuhan bukan seperti robot, tapi karena memang tulus dari hatinya. Jadi inilah kejahatan, bukan karena Tuhan, tapi karena penyalahgunaan kebebasan memilih. Itu di Taman Eden pertama yang terjadi. Nah, sekarang kesimpulannya, dalam Roma 8 ayat 18, penderitaan hanya sementara. Kemudian Wahyu 21 ayat 3 dan 4, di dunia yang baru tidak akan ada lagi kejahatan dan penderitaan. Intinya adalah kejahatan yang terjadi di dunia ini adalah sementara dan pada waktunya nanti kejahatan akan dibinasakan
dosa dibinasakan, dan ketika hidup di dunia yang baru, maka tidak akan ada lagi kejahatan di dunia yang baru, dan kita hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Inilah ringkasan pelajaran Sekolah Sahabat sepanjang 1 pekan ini. Tuhan memberkati.